Halo semuanya, Mimin di sini melanjutkan maraton drama The Golden Spoon Part 9 atau episode ke-14 dalam dramanya. Gimana episode kemarin, puas? Pasti banyak sekali dari kalian yang penasaran seperti apa kelanjutannya. Oleh karena itu, tanpa berbacot ria di awal, mari kita langsung saja ke ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkan siapa ketua Huang yang sekarang sebenarnya. Ternyata dia adalah Wun Yohan, sahabat dari ketua Huang sendiri. Dari awal pertemuannya dengan ketua Huang, si Yohan selalu terlihat iri dengan semua yang dimiliki oleh ketua Huang sebagai penerus grup Dosin. Terutama saat Yohan melihat ibunya Taeyong, perasaan iri dan juga dengki mulai menyelimutinya. Hingga perasaan itu ia simpan bertahun-tahun lamanya. Sampai si Yohan bertemu dengan si nenek penjual barang antik yang menawarinya senok emas ajaib dan membuatnya bertukar tempat dengan ketua Huang sampai sekarang. Shin kemudian berpindah ke tempatnya Sungchon bersama Juhe. Juhe terlihat sangat kebingungan karena Sungchon yang tadi ada di sana bersamanya kini malah berubah menjadi Taeyong. Sungchon lalu berkata, Taeyong yang ada di hadapannya sekarang adalah Sungchon. Namun entah mengapa ia kembali lagi menjadi Taeyong. Sungchon kemudian bergegas untuk menemui Taeyong di rumah ketua Huang. Dan terlihat Taeyong pun juga kebingungan seperti Juhe. Sebab kenapa dirinya tiba-tiba berada di rumah ketua Huang. Kali ini Sungchon lalu menerangkan semua yang terjadi kepada Taeyong. Serta tak lupa memberitahu bahwa ketua Huang yang sekarang bukanlah ayah kandungnya. Tapi pembicaraan mereka langsung terhenti sebab ketua Huang yang tiba-tiba datang. Melihat Sungchon alias Taeyong berada di rumahnya, ketua Huang lalu menanyakan tentang tawaran bekerja di grup Dosin. Kali ini Taeyong tanpa ragu langsung menolak tawaran ketua Huang lalu pergi dari sana. Setelah itu ketua Huang berkata kepada Sungchon bahwa dirinya senang melihat Taeyong alias Sungchon kembali lagi. Entah apa maksud perkataan si ketua Huang ini, namun yang jelas setiap kata yang keluar dari mulutnya pasti ada sesuatu di baliknya. 제자리로 잘 돌아왔어. Setelah itu terlihat ayahnya Sungchon yang sedang minum di rumahnya. Dari kondisinya si ayah terlihat memikirkan sesuatu yang sangat penting. Dan ternyata pada saat makan bersama Oh Hyojin memberikan senok emas milik Sungchon kepada si ayah dan menyuruhnya untuk makan dengan senok emas itu jika ingin mengetahui apa yang diperbuat Sungchon selama ini. Si ayah terus memandangi senok emas milik Sungchon. Namun tak lama datanglah Taeyong. Mereka kemudian sedikit berbincang sambil minum bersama. Tapi Taeyong yang merasa ngantuk lalu pergi ke kamarnya. Sedangkan si ayah yang penasaran dengan ucapan Oh Hyojin lalu memakan nasi dengan senok emas itu. Hingga si ayah pun akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi dan dilakukan Sungchon selama ini. Membuatnya histeris akan tak percaya dengan hal itu. 꿈이나 쫓고 만화나 그리지 왜 이런 일을 하냐고요? 왜? 한 번만 봐주세요. 아빠가 너무 세상에서 제일 더럽고 비참한 죄. 그렇게 좋은 부모님 버리고 황태웅되니까 좋냐? Keesokan harinya, Ketua Huang mendapatkan laporan bahwa kini semua aset milik Juntae telah berpindah tangan kepada Taeyong alias Sungchon. Hingga tak lama, Sungchon masuk ke ruangan Ketua Huang sambil berkata di dalam hatinya, apakah Ketua Huang mengetahui jika Taeyong bukanlah anak kandungnya? Tapi dengan semua perlakuan Ketua Huang kepada Taeyong selama ini, Sungchon memastikan bahwa Ketua Huang mengetahui semuanya. Di sana, Ketua Huang menyuruh Sungchon untuk menemuinya 1 jam lagi di lobi kantor. Sebab Ketua Huang akan membawa Sungchon ke sebuah tempat yang sangat penting. Saat di lobi, Sungchon lalu melihat ayahnya berada di sana dan segera menemuinya. Ternyata tujuan ayahnya datang ke sana ingin mengajak Sungchon untuk makan bersama. Tentu saja hal itu membuat Sungchon senang. Sebab ia belum pernah makan bersama ayah aslinya semenjak menjadi Taeyong. Tapi tak lama muncullah Ketua Huang yang menyuruh Sungchon untuk ikut bersamanya. Di mobil, Sungchon masih memikirkan kedatangan ayah aslinya yang mana hal itu sangat jarang terjadi.
Tapi lagi-lagi Ketua Huang menegur Sungchon yang melamun memikirkan hal lain. Sungchon lalu menanyakan kepada Ketua Huang kemana tujuan mereka saat ini. Ketua Huang menjawab bahwa dia akan membawa Sungchon untuk bertemu dengan semua kolega bisnisnya dan akan memperkenalkan Sungchon sebagai penerusnya. Mendengar itu tentu saja membuat Sungchon bahagia karena tujuannya sebentar lagi akan tercapai. 그리고 오랜만입니다, 황 기자님. 그동안 잘 만나 지내셨습니까? 뵙게 돼 영광입니다. 도신그룹 황태웅이라고 합니다. Sementara itu, asisten pribadi Ketua Huang terlihat mengunjungi Juntae dan seketika saja Juntae merasa telah dibohongi oleh Ketua Huang. Sebab ternyata Ketua Huang tak akan membantu Juntae untuk bebas dari penjara. Bahkan setelah Juntae melakukan apa yang telah disuruh oleh Ketua Huang, Juntae lalu mengamuk dan mencoba melukai asisten pribadi Ketua Huang dan berkata bahwa dia tak akan tinggal diam atas perbuatan yang telah dilakukan Ketua Huang kepadanya. Mendengar pelakuan Ketua Huang kepada Juntae, si ibu tiri lalu mengamuk di rumahnya dan mengancam akan bunuh diri jika Ketua Huang tak datang kepadanya sekarang. Untung saja di sana ada ibunya Sungchon yang langsung melerai dan menenangkan si ibu tiri Taeyong dengan berkata, jika dia melakukan tindakan seperti itu, maka hanya akan memperbudak keadaan dan akan membuat orang yang dibela oleh si ibu tiri semakin menderita. Mendengar itu, si ibu tiri pun langsung tenang. Setelah itu, ibunya Sungchon berpamitan karena dia tak akan lagi mengantarkan makanan ke rumah mereka. Sebab perlakuan Ketua Huang yang telah menginjak-injak harga diri serta merendahkan suaminya. Sementara itu, Juhe terlihat bersama Taeyong yang memberikannya sebuah dompet sebagai hadiah ulang tahun. Di sana, Juhe lalu memanggil Taeyong dengan nama aslinya, membuat Taeyong terkejut sebab ternyata Juhe mengetahui semua yang terjadi. Taeyong yang tak memiliki ingatannya sebagai Taeyong lalu menanyakan kepada Juhe seperti apa dirinya saat menjadi Huang Taeyong, dan ia juga tak lupa menanyakan seperti apa ibu kandungnya. Sementara itu terlihat Sungchon yang mengunjungi Oh Hyojin yang disambut oleh Oh Hyojin dengan pelukan hangat. Tapi Sungchon lalu melepaskan tangan Oh Hyojin dan berkata jika tujuannya datang ke sana untuk membatalkan pertunangannya. Mendengar itu Oh Hyojin tentu saja langsung ngamuk. Namun Sungchon kemudian berkata jika sebenarnya ia selama ini berusaha mencintai Oh Hyojin, tapi hal itu tak pernah bisa dilakukan Sungchon. Mendengar itu Oh Hyojin lalu mengancam Sungchon akan memberikan sendok emas milik Sungchon yang berada di tangannya kepada ayahnya. Tapi Sungchon kemudian berkata bahwa dia percaya kepada Oh Hyojin atau Jang Nara yang tak akan melakukan hal itu. Karena Sungchon menyadari sekasar-kasarnya Oh Hyojin masih memiliki hati yang lembut dan Sungchon pun kemudian pergi dari sana. Oh Hyojin yang mendengar itu kemudian merasa telah melakukan kesalahan. Ia telah memberikan sendok emas milik Sungchon kepada ayahnya Sungchon. Kemudian Oh Hyojin pun bergegas untuk menemui ayahnya Sungchon. Saat sampai di tempat ayahnya Sungchon, Oh Hyojin menyadari jika ayahnya Sungchon telah makan dengan sendok emas itu dan sekarang mengetahui semua tindakan Sungchon. Akan tetapi si ayah berkata jika dia tak akan mengatakan kepada siapapun apa yang diketahuinya tentang Sungchon. Sementara itu Juhe terlihat sedang makan bersama si ibu tunawisma. Di sana Juhe memperlihatkan foto Oh Hyojin. Apakah benar jika wanita di foto inilah yang telah memberikan koper miliknya kepada si ibu tunawisma ini? Si ibu pun menjawab bahwa dialah yang memberikannya koper milik Juhe. Di momen itu kita akhirnya mengetahui pula siapa si ibu tunawisma ini sebenarnya. Dia adalah Gem Sukja, anggota dewan dan juga anak orang kaya. Namun karena dia tak bisa melupakan cinta pertamanya yang ternyata adalah suami pembantunya, si ibu tunawisma ini menggunakan sendok emas untuk bertukar tempat dengan pembantunya. Namun naas, cinta pertamanya malah menjual sendok emas miliknya dan membuatnya menjadi seperti sekarang. Nasib. Juntae yang sedang dipenjara terlihat merencanakan sesuatu. Dia lalu mendekati ayahnya si Oh Hyojin.
Scene kemudian berpindah kembali kepada si ibu tiri Taeyong yang kini mulai muak dengan sikap ketua Huang. Si ibu tiri lalu menanyakan kepada ketua Huang alasannya selama ini menikahinya. Karena dia tahu bahwa ketua Huang tak pernah mencintainya dan tak pernah berniat mempunyai keturunan darinya. Dengan sangat jahat, ketua Huang berkata bahwa hanya ada satu alasan kenapa dia menikahi ibu tirinya Taeyong. Yaitu karena kemiripannya dengan Mion atau ibu kandungnya Taeyong. Mendengar itu si ibu tiri kemudian berkata, 내가 인간 같지 않은 남자를 수두하게 만났지만 권요한과 바로 당신이야. Sedangkan Sungcheon kini mulai menyelidiki latar belakang ketua Huang dengan menyuruh asisten pribadinya si Moon-ki. Di sisi lain, keluarga Sungcheon terlihat sedang menikmati waktu mereka di sebuah taman. Sang ayah yang sudah mengetahui bahwa Sungcheon adalah Taeyong lalu meneguhkan hatinya untuk menerima itu dan mencoba melupakan Sungcheon yang asli agar keluarganya bisa terus hidup bahagia. 그럼 내 아들 아니야? 우리 아들하고 잘 살면 돼. 안 가? 가. Saat malam, mereka yang baru sampai ke rumah lalu dikagetkan karena Taeyong alias Sungcheon menunggu di depan rumah mereka. Si ayah yang melihat itu lalu bersikap kasar kepada Sungcheon, seolah dia kecewa kepada pilihan anaknya ini karena lebih memilih kekayaan dibandingkan kasih sayang keluarganya. 아니, 태영이가 뭔 잘못했다고 그렇게 화를 내고 그래요? 지혜미도 몰라보나 좀 나쁜 거. Sungcheon tentu saja kaget dengan perlakuan itu kepadanya, membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Sedangkan Oh Hyojin yang masih kekeh ingin memiliki Sungcheon menyuruh Juhye untuk datang. Di sana ia menyuruh Juhye untuk menjauhi Taeyong alias Sungcheon. Namun Juhye lalu berkata bahwa dia tak akan melakukan itu sebab ia sudah mengetahui semuanya, termasuk Oh Hyojin sebenarnya adalah Jang Nara. Seolah tak ada cara lagi untuk mengelak, Oh Hyojin mengakui semuanya. Namun ia tetap menyuruh Juhye untuk menjauhi Sungcheon yang tak akan pernah kembali ke kehidupannya yang dulu. Oleh karena itu Oh Hyojin merasa bahwa dialah yang lebih layak menjadi pasangan Sungcheon. Akan tetapi Juhye berkata bahwa dia percaya kepada Sungcheon dan pasti suatu saat Sungcheon akan kembali menjadi pria yang dikenalnya dulu. Saat di rumah, Juhye lalu melihat Sungcheon yang menunggunya di sana. Tanpa berpikir panjang, Juhye lalu memeluk Sungcheon. 무슨 일 있어? Saat di dalam rumah, Juhye dan Sungcheon melihat foto-foto ketika mereka masih SMA dulu. Namun tak ada satupun foto dengannya dan kebanyakan Juhye berfoto bersama Taeyong, membuat Sungcheon cembokor. Juhye lalu menanyakan kepada Sungcheon yang mempunyai satu kesempatan lagi untuk kembali ke kehidupannya yang dulu. Manakah yang akan dipilih oleh Sungcheon? Sungcheon lalu beralasan bahwa setelah 10 tahun menjadi Taeyong, dia tak mungkin meninggalkan begitu saja mimpinya yang telah ia bangun. Akan tetapi Juhye menyadari jika semua yang dikatakan Sungcheon adalah sebuah kebohongan. Sebab alasan Sungcheon ingin tetap menjadi Taeyong hanyalah soal uang. Sungcheon pun kemudian mengakui jika itu memanglah alasannya, membuat mereka menjadi renggang kembali. Keesokan harinya, Taeyong tak sengaja mendengar nama Won Yohan dari salah satu temannya yang sedang ngerumpi membicarakan gosip grup Dosin, bahwa Won Yohan ini dulunya sangat dekat dengan ketua Huang. Namun entah mengapa tiba-tiba menjadi jauh. Sontak saja Taeyong yang sedang mencari ayah kandungnya menyadari sesuatu tentang Won Yohan ini. Akan tetapi Shin kemudian berpindah ke tempatnya Juntae. Di penjara terlihat dia sedang gelut dengan ayahnya Oh Hyojin. Entah apa rencananya, yang jelas sesudah itu Juntae dibawa ke rumah sakit karena terluka sangat parah. Sedangkan Sungcheon lalu menerima panggilan dari ayah aslinya yang mengajaknya bertemu di sebuah restoran. Sedangkan sang ayah tampak sedang membelikan sebuah jas mewah kepada Taeyong, walaupun ia tahu Taeyong bukanlah anak kandungnya.
Saat berjalan pulang, ayahnya Sungchon kemudian memeluk Taeyong dan berterima kasih serta meminta maaf. Ternyata ayahnya Sungchon mengetahui tindakan Taeyong dari ingatan Sungchon yang lebih memilih keluarganya dibandingkan kekayaan. Untuk itu, ia berjanji akan menjadi ayah seutuhnya untuk Taeyong setelah menemui Sungchon untuk terakhir kalinya. 간다. 미안하다 태영아. 앞으로 내 아들은 너 하나야. Setelah itu, Taeyong lalu mencoba mencari Won Yohan di sebuah perusahaan cabang grup Dosin. Dan di sisi lain, terlihat si ibu tiri mengunjungi rumah sakit sambil menelpon si ketua Huang karena merasa senang dengan uang yang dimilikinya, dia bisa membuat Juntae mendapatkan penundaan keputusan hukuman. Akan tetapi hal itu tak berlangsung lama, sebab ketua Huang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan istrinya sangatlah salah. Ketua Huang lalu menceritakan bahwa Juntae saat di Amerika telah membunuh 4 orang. Mendengar itu tentu saja si ibu tiri Taeyong tak percaya dengan perkataan ketua Huang. Namun saat ketua Huang menceritakan tindakan Juntae yang lebih gelok lagi, si ibu tiri langsung berlari ke kamar Juntae. Akan tetapi ternyata Juntae sudah kabur. Dengan pengaruhnya, ketua Huang lalu menyuruh merahasiakan pelarian Juntae untuk tidak bocor kepada media. Hingga tak lama, Juntae kemudian menelepon ketua Huang. Juntae meminta untuk bertemu dengan ketua Huang. Namun tentu saja ketua Huang menolak ajakan tersebut. Juntae lalu berkata kenapa ketua Huang tega melakukan semua itu kepadanya. Padahal ketua Huang sudah berjanji membebaskan dirinya dari penjara karena Juntae adalah anak yang diinginkan ketua Huang. Serta ketua Huang sudah berjanji akan menyerahkan grup Dosin kepadanya jika Juntae menuruti kata-kata ketua Huang. Namun setelah semua itu ketua Huang malah membuangnya. Padahal Juntae percaya bahwa dia akan dijadikan penerus ketua Huang. Dengan wajah tiisnya, seperti biasa, ketua Huang ini berkata, jika ia awalnya memang berniat seperti itu. Akan tetapi, ketua Huang berubah pikiran dan lebih memilih Taeyong alias Sungchon. Sebab Sungchon lebih layak dari Juntae untuk menjadi penerusnya. Karena menurut ketua Huang, Juntae yang disuruh menunggu 1 bulan di penjara sudah tak sanggup dan lebih memilih kabur. Sedangkan Sungchon bisa menahan penderitaannya dibuang ke Amerika selama 10 tahun. Dengan alasan itu, ketua Huang lebih memilih Sungchon sebagai penerusnya. Bisa kita sadari orang seperti apa sih ketua Huang KW ini? Merasa sudah tak memiliki harapan untuk membujuk ketua Huang, Juntae kemudian merencanakan membalas apa yang menimpanya kepada Taeyong alias Sungchon yang kebetulan berada di sana bersama asisten pribadinya. Namun tak lama, Sungchon malah menyuruh asisten pribadinya yang jago gelut untuk pergi. Sedangkan Sungchon sendiri akan bertemu dengan ayah aslinya. Saat bertemu dengan ayahnya langsung meminta maaf atas perlakuannya saat terakhir kali mereka bertemu. Di sana si ayah seolah ingin mengingatkan Sungchon untuk terakhir kali agar Sungchon mau kembali lagi ke kehidupannya yang dulu. Si ayah berkata jika Sungchon kecil pernah membuat sebuah syair tentang arti kebebasan untuk gurunya. Karena berkata di dunia ini tak ada yang gratis. 공짜 이승천. 공기 마시는 것 공짜, 하늘 보는 것 공짜. 바람 소리 듣는 것 공짜. 진짜 잘 썼지. Setelah membacakan itu, si ayah kemudian memberikan kertas syair itu kepada Sungchon sebagai kenang-kenangan. Membuat Sungchon hanya bisa ngahuleng, seolah ayahnya mengetahui semua tindakannya. Namun tiba-tiba Juntae menelpon Sungchon. Sontak saja membuat Sungchon panik lalu meninggalkan si ayah. Saat berjalan, ternyata Juntae sudah ada di belakang Sungchon yang langsung menghantam Sungchon dengan sebuah botol, membuat Sungchon seketika saja tersungkur. Juntae lalu mengambil pisau dan mencoba menusuk Sungchon.
Akan tetapi si ayah kemudian datang dan menghalau serangan pisau Juntae. Hingga pada akhirnya si ayahlah yang malah tertusuk oleh Juntae, membuatnya langsung tersungkur. Sedangkan si Juntae langsung kabur. Saat sedang sekarat, ayahnya Sungchon memanggil nama Sungchon dengan nama aslinya. Sungchon pun menyadari bahwa ayahnya ternyata telah mengetahui semuanya selama ini. Sungchon kemudian berteriak meminta tolong dan berharap ayahnya selamat. Akan tetapi keinginan tak bisa melawan takdir. 난 내 아들이 그래 천천히 Apakah ayahnya Sungchon bisa selamat? Kita lanjutkan 2 episode terakhirnya di minggu depan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Mimin bersama kru yang bertugas pamit undur diri dan jangan lupa subrek, oke? Bye-bye.